Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musalla al-hikmah Desa Koloan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya ini alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini rahmat. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat hidup, sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sekarang ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat berupa istiqomah dalam iman dan Islam. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar. Jadi ketika orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia rahmat hidup, banyak orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat hidup itu banyak. Kadang-kadang hidup tetapi rahmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji rahmat sehatnya diambil sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia harus berbaring di rumah sakit. Ada lagi yang rahmat hidupnya ada, rahmat sehatnya ada, tapi yang namanya rahmat istiqomah dalam Islam dan iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga enggan melaksanakan ibadah, enggan melaksanakan sholat, enggan melaksanakan amal-amal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika rahmat ini. Rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqomah dalam iman dan Islam ini. Makanya kita syukuri rahmat ini. Ketika kita ini berjumpa dengan orang gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa itu. Semoga rahmat Allah, semoga keselamatan ada pada kalian. Begitu juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni. Ya Allah,
ampunilah saya, berikanlah rahmat kepada saya. Ini nikmat yang amat besar itu. Sampai orang yang meninggal dunia pun gitu kan, mau meninggalkan dunia itu, orang meninggal dunia mau kita kuburkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada dia, berikanlah rahmatmu kepada dia. Dan ini rahmat, ini nikmat yang amat besar yang kita, sehingga kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmat ini, mari kita syukuri, kita berikan rahmat ini untuk kita syukuri berupa amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Ketika kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul seperti ini nih, merupakan kenikmatan yang amat besar. Gitu kan? Dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid, di mushola, di majelis taklim, gitu kan. Kemudian apa? Gitu kan? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an itu dia baca. Wa yatadarasunahu, dan dia saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian apa janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkumpul di rumah Allah membaca dan belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala itu, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepada orang itu, dia itu rasa tenang, rasa tentram. Sehingga hiruk pikuk dunia yang kita jalani ini, ketika kita masuk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kita meluangkan waktu untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, di situ hati kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sakinah. Ketenangan, hati kita ini tenang. Padahal orang itu kadang-kadang ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak harta, belum tentu orang itu tenang. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang megah besar, belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Tapi justru dengan dia itu mampu menyirami hatinya dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, hati itu merasa tenang, menemukan ketenangan, menemukan ketentraman. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah. Kemudian dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi rahmat tadi yang saya terangkan di depan tadi, ada rahmat berupa kehidupan, rahmat berupa sehat, rahmat berupa istiqomah kita di dalam iman dan Islam. Ini dapat kita raih ketika kita ini kumpul-kumpul di masjid, di musola untuk kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Wa haffathumul malaikah, dilingkupi oleh malaikat. Jadi malaikat itu melindungi orang-orang yang dia itu belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah wasiyatuhumur rahmah haffathumul malaikati humul malaikatu, dilindungi oleh para malaikat. Kemudian wa dzakaruhumullahu fi man indahu, nama-nama orang-orang yang tadinya mengikuti majelis ilmu tadi itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Si fulan telah belajar ilmuku. Si fulan telah mentadaburi Al-Qur'an. Si fulan telah
menyirami hatinya dengan ayat-ayatku gitu kan. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama itu. Lah ketika kita itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, nah, jangan salah kita niat kita ketika kita menuntut ilmu itu jangan salah gitu kan. Jadi ketika kita menuntut ilmu ya kita belajar ilmu ya tujuannya apa? Untuk kita ajarkan kepada orang lain. Ketika yang sempat datang itu adalah apa itu seorang ayah, maka seorang ayah punya kewajiban menyampaikan ilmu itu baik secara langsung maupun sedikit demi sedikit secara tidak langsung itu disampaikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dia, istrinya, anaknya. Itu diberikan ilmu-ilmu itu. Seorang ayah memberikan apa itu belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Supaya dia menjadi seorang yang alim, orang yang tahu akan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu kemudian sedikit demi sedikit diajarkan kepada istrinya, diajarkan kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua kita belajar ilmu itu untuk kita amalkan. Ketika kita ini belajar ilmunya sholat, ya kita amalkan sholat yang benar. Bagaimana kita sholat yang benar itu seperti apa kan gitu kan? Kita belajar. Setelah itu apa? Kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Nah ini niat kita untuk belajar ilmu itu seperti itu. Jangan nyari ilmu tapi niatnya salah. Nah, itu sudah beda nanti ininya. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala beda sudah. Jadi niat kita cari ilmu adalah kita amalkan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang saya sampaikan kepada Bapak Panitia kemarin itu adalah saya ingin mengkaji bersama dengan para jamaah sekalian bagaimana kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang barokah dan dijauhkan dari sifat al-faqr, kefakiran. Kefakiran itu la yajidu ma yakfihi. La yajidu ma yakfihi. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Itu perasaannya itu hampir semua pribadi itu merasakan itu. Bagaimana kita ini? Penghasilan sudah banyak. Tetapi kok rasa-rasanya itu penghasilan yang kita dapatkan itu balapan dengan yang namanya kebutuhannya. Ini semuanya orang ini pernah ini, gitu. Jadi dari semua orang ini karena apa? Karena kita ini manusia. Jadi manusiawi kalau keinginan kita itu di atas kemampuan kita. Kemampuan kita hanya naik sepeda motor. Tapi keinginan kita di atas itu, kita naiknya mobil. Kemampuan kita naik sepeda motor yang biasa. Tapi ini kemampuan kita, tapi keinginan kita naik sepeda motor yang baru. Gitu. Kemampuan kita tinggal di rumah yang biasa. Tapi kita punya keinginan untuk tinggal di rumah yang megah, gitu kan? Itu manusiawi itu. Kalau nggak ada naluri itu, manusia itu nggak ada untuk berpacu dan untuk maju itu nggak ada, gitu kan? Tapi bagaimana apa ini naluri ini kita bungkus dengan yang namanya syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ajaran agama Islam ini. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, Ar-Rawi yang namanya Ibnu Majah
Ibnu Majah itu meriwayatkan sebuah hadis. Punya hadisnya itu an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar kepada kami, katanya Abu Darda itu menceritakan bahwa Rasulullah itu keluar. Wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafu. Dan pada saat itu kami semuanya itu sedang membahas tentang kefakiran, kegalauan di dalam masalah ekonomi masing-masing. Wa natakhawwafuhu, dan kami semuanya sedang khawatir dengan yang namanya kefakiran itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Abu Darda dan yang lainnya tadi, al-faqra takhafun. Apakah kefakiran itu yang kalian khawatirkan? Gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, walladzi nafsi biyadihi, dan sesungguhnya zat yang diriku ini berada di dalam genggamannya, latusabbanna alaikumud dunya sabban, sungguh dunia itu akan dituangkan kepada kalian itu dengan tuangan yang amat deras, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah melanjutkan, waimullahi, demi Allah, laqad taraktukum mithlal bayda, dan sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang putih jelas. Apa itu sesuatu yang putih dan jelas itu? Yaitu ajaran agama Islam ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, itu adalah ajaran yang mampu untuk memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan manusia, termasuk masalah kefakiran yang digalaukan oleh Abu Darda dan para teman-temannya tadi. Jadi itu agama itu seperti itu. Lanjutan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lailuha wa naharuha sawaun. Yang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, baik dalam keadaan malam, dalam keadaan siang, itu sama-sama jelasnya. Jadi ini panjenengan sedaya niku enggak ada permasalahan. Nopo mawon masalah niku dalam masalah kehidupan itu. Lihat di dalam Al-Qur'an, lihat di dalam sunnah hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga lihat di dalam apa itu aqwalus sahabat dan yang lainnya, asar-asar yang lainnya. Dari mulai Al-Quran, segala permasalahan kehidupan ada di solusinya di dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tafsir, menjadi keterangan bagi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kalau kita ini tidak belajar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, bagaimana yang namanya Al-Qur'an itu bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk bagi kita. Nah, makanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu apa itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kita menuntut ilmu ya
Alhamdulillah ada, kalau sudah tua begini banyak kesibukan lain dengan yang anak-anak. Kalau anak-anak itu mungkin banyak waktu untuk belajar itu. Nah, kalau seperti kita ini urusan rumah tangga, urusan pekerja, urusan yang lainnya banyak. Makanya kita sempatkan ketika kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat istiqomah dalam iman dan Islam itu, kita luangkan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi itu yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini sederhananya, gitu kan, sederhananya dan yang menjadi keyakinan kita, gitu kan, bahwasanya orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya, kan, gitu kan, banyak hartanya kaya, gitu kan. Kalau orang yang sedikit harta bendanya berarti dia miskin. Ya gitu, itu sudah itu. Ini apa istilahnya itu, pemahaman yang apa itu yang beredar di kalangan kita, gitu kan. Padahal di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, gitu kan, an Abi Dzar, dari Abu Dzar itu, qolali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bertanya kepada aku, katanya Abu Dzar itu, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ataro anna man kasuro maluhu huwal ghani. Apakah kamu mengira, wahai Abu Dzar, bahwasanya orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya, katanya Abu Dzar. Dijawab oleh, katanya Rasulullah, dijawab oleh Abu Dzar, naam ya Rasulullah. Iya ya Rasul, betul. Saya punya pemahaman bahwasanya orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya. Lanjut Rasulullah SAW, atahro anna man qalla maluhu wal faqir. Dan apakah engkau mengira, wahai Abu Dzar, bahwasanya orang yang sedikit harta bendanya itu adalah orang yang fakir? Kata Rasulullah, dijawab oleh Abu Dzar, naam ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya punya anggapan bahwasanya orang yang sedikit harta bendanya itu adalah orang yang fakir. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan sabdanya, innamal ghaniyyu ghaniyul qalbi. Kita perhatikan apa itu yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan kepada Abu Dzar dan kepada kita sebagai umatnya ini, innamal ghaniyyu ghaniyul qalbi. Sesungguhnya yang dinamakan orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Nah, seperti apa kaya hatinya? Wa innamal faqiru faqirul qalbi. Dan yang namanya orang fakir itu adalah orang yang fakir hatinya, katanya Rasulullah SAW. Jadi bagaimana menanggapi ini? Bahwasanya ukuran dia itu kaya dan dia itu miskin, berarti ukurannya adalah hati. Kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dia juga bisa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kenapa? Dia sebagai orang yang beriman. Coba kalau dia punya iman, boleh jadi saya itu tidak baik menjadi orang yang punya titipan harta yang banyak. Boleh jadi saya itu menjadi sibuk, pikiran saya itu nggak sempat beribadah, nggak bisa tenang gara-gara saya memikirkan banyaknya harta. Jangan-jangan saya itu nggak mampu dengan apa itu fitnah ujian berupa harta benda. Mungkin diri saya nggak mampu, mungkin anak keturunan saya nggak mampu, mungkin orang-orang di sekeliling saya yang menjadi tanggungan saya ini nggak mampu. Itu kalau orang itu punya iman.
Jadi husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu muncul. Gitu kan? Sehingga apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia ini, inilah yang terbaik buat saya. Karena apa? Yang terbaik bagi kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang banyak, tapi dengan pemberian harta benda yang banyak tadi itu tidak menjadikan kita ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru harta benda itu menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam pengalaman itu orang yang diuji dengan kefakiran, dengan diuji dengan apa itu harta benda yang banyak itu, kalau dia untuk beriman itu kayaknya banyak yang berhasil ujian kefakiran. Diuji dengan harta benda yang pas-pasan itu lebih bisa menyelamatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang yang diuji harta benda yang banyak, itu kadang-kadang orang nggak kuat. Sehingga harta benda yang banyak itu bisa menjerumuskan dirinya. Karena apa? Dia mudah sekali mengikuti hawa nafsunya. Sehingga lambat laun dia terbawa oleh fitnah harta itu. Dan fitnah harta itu bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga dengan fitnah harta itu muncul ujian-ujian, cobaan-cobaan yang lain yang membuat diri kita ini gak kuat kan itu. Nah, katanya Rasulullah SAW, innamal ghaniyul qalbi. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah kaya hatinya. Kalau orang itu kaya hatinya, boleh jadi harta benda yang ada di tangannya itu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia itu boleh jadi harta itu nilainya sedikit. Tetapi dengan kekuatan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, harta benda yang sedikit itu nilainya banyak. Bahkan orang yang lain merasa melihat dia itu nggak begitu banyak hartanya, tetapi dia merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan. Karena apa? Dia punya iman, ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dia qanaah, muncul sifat qanaah, muncul sifat syukur, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga harta yang sedikit, katakanlah harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berpuluh ribu saja, sebagian untuk kebutuhan dia, makan dia dan keluarganya, sebagian lagi untuk disimpan untuk kebutuhan besok dan kebutuhan yang lain-lainnya, sebagian lagi dia sedekahkan. Dengan sedekah dia sedekah, ya, sedekahnya dia, kemudian sedekah dia didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap subuh itu mengutus malaikat. Dua malaikat, yang satu mendoakan apa? Allahumma a'ti munfikon kholafan. Berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya itu ganti. Maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang infak itu. Jadi orang yang infak diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganti dan diberikan kelipatan-kelipatan yang lain. Dalam ayat Al-Qur'an itu apa itu? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kamatsali habba, seperti sebuah benih. Kalau benih jagung, benih padi kan itu kamatsali habba, seperti sebuah benih. Anbatat sab'a sanabil, yang benih tadi tumbuh 7 tangkai. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu habba, dalam setiap tangkainya ada 100 benih. Berarti apa? Dia memunculkan 100 kali 7, 700. Itu kelipatan harta
yang diberikan, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya kuasa untuk melipat gandakan yang lebih dari itu bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas apa? Maha luas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha luas pemberiannya. Harta benda semuanya yang ada di dunia ini, ada di alam semesta ini, milik Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan kepada siapa, berapa ininya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wow, Allah itu maha luas. Maha luas pemberiannya, alimun, maha mengetahui keikhlasan hati seseorang ketika seseorang itu menginfakkan hartanya. Itu satu lagi malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit, yang menahan hartanya itu, nggak diinfakkan itu, talafan. Hilang hartanya itu. Sirna hartanya itu. Jadi setiap subuh Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat itu. Yang satu mendoakan orang yang berinfak, yang satunya lagi mendoakan orang yang kikir, orang yang nggak mau berinfak. Loh, ketika dia itu sedikit hanya berpuluh ribu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia itu, dia mampu memanfaatkan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, memanage rezeki itu dengan baik, maka apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ketenangan, sakinah yang ada dalam kehidupan itu. Ada ketenangan. Kemudian yang infak tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu, baik pintu-pintu yang disangka maupun pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini kan ayatnya. Nah, termasuk takwa itu adalah kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah berupa tadi mensyukuri nikmat Allah, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Boleh jadi orang itu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harta benda yang banyak, tetapi hatinya miskin. Hatinya miskin. Wa innamal faqiru faqirul qalbi. Sesungguhnya fakir itu adalah fakir hatinya. Harta bendanya boleh jadi banyak, tetapi dia tidak bernilai banyak karena dia tidak mau mensyukuri nikmat itu. Seakan-akan banyak, pakai gaji karyawan, kurang. Pakai bayar pajak harta benda yang dia miliki, kurang. Dipakai untuk sedekah, apalagi kebutuhan yang menyelimuti di sekeliling dia ini aja kewalahan. Gak sempat dia berinfak. Kenapa? Tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Yang fakir itu hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman yang perlu kita pahamkan itu ialah bahwa yang namanya apa itu garis yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ghaniyyu ghaniyul qalbi. Hati kita harus kita kayakan. Kita gunakan hati kita untuk mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap jiwa itu kecuali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Sesuai dengan apa itu kemampuan dia. Kemampuan oleh Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala segitu, ya dia sebagai punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan harta segitu aja. Gitu kan? Nah, kalau itu mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, berarti apa? Berarti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis tadi, innamal ghaniyyu ghaniyul qalbi wa innamal faqiru faqirul qalbi. Udah. Nah, orang yang apa itu
punya keimanan yang kuat, sudah punya apa? Hatinya udah kaya dan itu dia berarti punya apa? Iman yang kuat ya. Imanun shodiqun, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah iman shodiqun itu berdasarkan dari ilmu dia. Ilmu dia dari mana? Dari dia memahami petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini dan dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam menghadapi rezeki orang yang beriman, sangat beriman. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan itu kan dalam Al-Qur'an ada kan? Dan di langit itu rezekimu. Wa ma tu'adun. Dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian wahai manusia. Loh, wong manusianya di bumi kok rezekinya di sana, gimana? Di langit itu gimana? Kan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dengan hujan itu tanah yang kita tempati ini menjadi subur, menjadi menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian kita yang hidup di dunia dianjurkan untuk beramal, bekerja. Kemudian pekerjaan itu menanam apa, bekerja apa, semuanya jenis pekerjaan ini menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ofis sama iris hukum, dan di langit rezeki kalian. Manusianya di bumi, rezekinya di langit. Turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Hujan ini menumbuhkan sesuatu yang ada di bumi yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika tumbuh berbuah, ada yang menjadi jasa untuk mengantarkan, jasa transportasinya. Ada yang menjadi jasa untuk menjual kebutuhan manusia dari semuanya. Kalau kita ini dari mana? Dari apa itu yang ada di bumi ini. Kebutuhan manusia yang dimakan manusia, ya, apa yang ditumbuhkan di bumi ini, kan gitu kan? Bukan di bumi. Itu orang yang beriman punya kepercayaan seperti itu, kan gitu kan. Dan ayat-ayat yang lainnya gitu kan, yang menceritakan tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu banyak. Allahu yabsutur rizqa wayaqbid, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan basato, memberikan rezeki. Wayabsut, dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan harta itu untuk diberikan kepada manusia. Siapa yang maha menahan dan memberikan itu siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu nih orang beriman benar-benar itu. Makanya Masya Allah, di situ fungsi kita beriman itu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah imanun shodiqun, imannya itu benar, berarti tadi dia beriman, kemudian dia mampu apa? Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, yang dibahasakan dengan takwa. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Setiap permasalahan dalam kehidupannya diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Nah, ini seorang itu punya tawakal kepada Allah yang kuat. Subhanallah. Manusia itu tinggal berdoa, kemudian tinggal dia bekerja, berusaha semampu dia. Setelah itu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksimal. Berarti apa? Tinggal urusan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuknya takwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sudah melaksanakan tadi, dia punya keimanan, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah apa? Menjadikan dirinya itu, dalam dirinya itu solusi dalam setiap permasalahannya. Tidak ada permasalahan yang mengganjal sehingga sampai dia itu, mohon maaf, jantungnya
spotnya itu terlalu tinggi sehingga apa? Tidak mampu lagi dia menahan beban itu. Kalau udah maksimal dia ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka cukup takwa itu baginya. Ini garis yang harus kita miliki ketika kita ini ingin hidup kita ini menjadi hidup yang berkah. Nah, berkah itu apa? Berkah itu al barakatu huwa ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Nah, kebaikannya cuma sedikit, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan berkah, menjadi bertambah kebaikan itu. Seakan-akan sedikit, tapi bisa mencukupi sesuatu yang sangat banyak. Itu berkah. Jadi yang pertama itu adalah apa? Kita kuatkan, kita benarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita ini keimanan kita tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini kita benarkan keimanan kita kepada di situ itu. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya apa? Husnul tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal udah. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Semua yang melata di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat dia meninggalnya. Kemudian apa? Kullun fi kitabin mubin. Semuanya berada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, mubinun yang jelas. Dalam hadis Rasulullah SAW tentang masalah tawakal ini, masalah tawakal rezeki ini, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, jikalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar-benar, la razaqakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merezekikan kepada kamu kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Burung itu naluri untuk mencari ini. Kemudian apa? Ya, Pak. Taghdu himason wa tarufu butunan. Burung itu kalau pagi hari keluar dari sangkarnya, dia bismillah keluar cari makanan dia. Dengan perut kosong. Taghdu himason. Keluar dari pagi-pagi dia berangkat, perutnya kosong, himason. Wataruhu, ketika dia kembali di sore harinya, butunan, perutnya sudah penuh, sudah kenyang. Nah, itu orang yang tahu. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu butunan. Berarti apa? Yang pertama, imanun shadiqun, iman yang benar. Kemudian husnul tawakkul 'ala Allah. Kemudian yang kedua itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala-nya kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, al-amal, hatsal islamu 'alal amal. Islam itu menganjurkan manusia itu untuk bekerja, beramal. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh orang, kemudian orang itu minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika itu? Dia orang yang mampu untuk mengais rezeki datang kepada Rasul minta diberikan sesuatu. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Afi baitika syai'un, apakah di rumahmu itu ada sesuatu? Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada ya Rasul. Apa? Dia punya apa? Dia punya kain. Dia punya kain yang sebagian kain tadi dia pakai untuk berpakaian. Dan sebagian lagi dia bentangkan di rumah dia. Wana besyutu ba'dun. Dan kami bentangkan sebagian kain itu di rumah saya ya Rasulullah. Kemudian dia punya apa lagi? Dia punya mangkok. Nasyarabu min hulma, katanya dia. Saya punya mangkok yang biasanya saya pakai untuk minum, katanya orang ini. Katanya Rasulullah SAW, "A'tini bihima." Apa, kasihkan kepada saya dua barang itu. Kemudian sama Rasulullah SAW dijualkan. Barang ini laku 2 dinar. Laku 2 dirham, ya. Dirham ya, laku 2 dirham. Kemudian apa oleh Rasulullah SAW? Yang 1 dirham disuruh belikan makanan buat keluarganya, dan 1 dirham lagi dibuat dia bekal untuk bekerja. Dia disuruh oleh Rasulullah SAW mencari kayu bakar. Sesudah dia mencari kayu bakar, 15 hari dia datang kepada Rasulullah. Dia dapat harta, dia dapat uang 10 dirham. Ya Rasul, setelah 15 hari saya dapat 10 dirham. Oleh Rasulullah SAW, yang separuh 5 dirham berikan makanan untuk keluargamu. Yang separuh berikan pakaian untuk kamu pakai, katanya Rasulullah SAW. Itu apa? Dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Modal berupa apa tadi? Kain sama mangkok, dijual kemudian dipakai modal dia bekerja. Katanya Rasulullah SAW, itu lebih baik. Kamu punya pekerjaan seperti itu lebih baik. Kemudian apa? Oleh Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada kamu meminta-minta. Kalau kamu minta-minta, nanti wajahmu itu, di wajahmu itu ada noda ketika nanti di hari kiamat. Jadi ini diantara hal-hal yang bisa kita ini. Jadi iman, tawakalnya kuat, kemudian kita juga amalnya, bekerjanya ini harus bekerja, gitu kan? Gitu ya. Jadi, masyaallah muslimin, semoga apa yang dapat kita pelajari hari ini, semoga nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, karena ini sudah isya dan materinya sebetulnya belum selesai. Masih ada beberapa lagi yang perlu saya sampaikan. Tapi kita cukupkan sekian karena saat isya sudah datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.